Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka Ade Winantara dengan NIM 2215344226 dari Prodi D4 Teknik Otomasi jurusan Teknik Elektro dengan mata kuliah IoT atau Internet of Things. Nah, sebelumnya tujuan saya membuat alat ini yaitu untuk memantau pergerakan kendaraan atau objek bergerak lainnya secara real time, sekaligus merekam data lingkungan seperti suhu dan kelembaban. Alat ini dinamakan Node Mobility berbasis IoT, dapat bergerak dan mengirimkan data secara wireless ke server atau ke cloud. Baik, komponen-komponen yang saya gunakan di sini adalah ada GPS, sensor suhu atau kelembaban, atau bisa disebut DHT, ESP32 sebagai microcontrollernya, micro SD atau SD card, gyro atau MPU 6050. Diagram blok atau skemanya, desain 3D. Untuk finishingnya saya menggunakan Fusion untuk mendesainnya. Ada aplikasi monitoring. Saya di sini menggunakan HTML, Telegram untuk menerima datanya nanti, dan Firebase. Dan cara kerja dari project yang saya buat ini, ketika GPS mendapatkan sinyal, maka dari ISP akan mengirimkan data ke Firebase dan ke Telegram dan ke OLED. Dan ketika tidak ada GPS belum mendapatkan sinyal, maka tidak akan ada data yang dikirimkan. Terus ketika belum terkoneksi ke WiFi atau ke internet, maka data hanya tersimpan di SD card. Ketika sudah mendapatkan internet, maka akan langsung dikirim ke Firebase. Lalu dari Firebase akan mengirimkan ke HTML. Jika tidak mendapatkan internet atau sinyal GPS, tidak akan ada data yang dikirimkan ke SD card atau ke Firebase dan ke HTML. Baik, ini saya kemarin malam di jalan dan sudah berhasil. Ini untuk proyeknya, saya taruh di bawah di motor, lalu saya bawa keliling untuk melihat apakah yang terjadi di HTML, apakah mau jalan atau tidak, dan apakah datanya berhasil disimpan. Nah, di sini sudah berhasil berjalan, bisa dilihat dari titik-titiknya itu terus berjalan mengikuti kemana GPS itu di bawah. Dan ini untuk kurvanya GPS, ada suhu, kelembaban, gyro. Sini bisa dilihat. Lalu ini untuk data yang di Telegram yang dikirim juga dari ISP. Nah, bisa dilihat sudah berjalan, sudah seperti yang diharapkan. Dan ini untuk Firebase-nya sudah tersimpan secara real time. Dia akan mengirim data terus setiap detik ke Firebase, dan setiap 1 menit akan mengirim data ke Telegram. Ini dari Firebase ke HTML dan terus mengirim data setiap 1 detik. Dan ketika di luar ruangan itu GPS-nya lebih gampang mendapatkan sinyal dibandingkan di dalam ruangan, lebih responsif mendapatkan sinyal. Ini untuk di jalan. Untuk kendala-kendala yang saya alami ketika membuat proyek ini, yang pertama itu GPS susah mendapatkan sinyal di ruangan tertutup. Tapi teman saya di ruangan tertutup GPS-nya
bisa mendapatkan sinyal, tapi GPS yang saya miliki agak sedikit susah mendapatkan sinyal di ruangan tertutup. Tapi ketika saya bawa ke ruangan terbuka itu sangat responsif dan cepat menangkap sinyal. Yang kedua, untuk SD card-nya, sebelumnya itu saya menggunakan di 3 volt microcontroller-nya, ternyata tidak support. Terus saya mengganti ke 5 volt atau pin dari microcontroller atau USB 32. Lalu SD card berhasil menyimpan data. Sebelumnya itu saya kira scriptnya yang bermasalah, tetapi ternyata tidak support di 3 volt, hanya support di 5 volt. Baik, itu aja sih kendala yang saya alami saat membuat project ini. Terima kasih. Untuk pelajaran yang saya dapat ambil atau pelajaran baru yang saya dapat temukan saat membuat project ini, yang pertama tentunya saya bisa mendesain 3D, karena sebelumnya itu saya belum pernah mendesain 3D. Saat mendapat project ini saya baru pertama kali mendesain 3D. Nanti kedepannya saya akan belajar lebih baik lagi agar desain saya lebih baik dan rapi. Dan yang kedua, pelajaran saya dapat bisa ambil, saya harus lebih teliti dalam menyambung dan menyolder kabel agar pin dan ground atau data yang lainnya tidak kebalik. Terus sebelumnya saya juga belum pernah menggunakan aplikasi Blink atau ThinkSpeak. Dalam project ini saya baru belajar menggunakan Blink dan ThinkSpeak. Jadinya saya dapat ilmu tambahan. Seperti saya bisa menggunakan Blink dan ThinkSpeak. Sebelumnya saya belum pernah mempelajari ThinkSpeak dan Blink. Sekian pemaparan atau demo dari project yang saya buat ini. Jika ada salah kata atau desain yang kurang menarik atau kurang bagus, saya mohon maaf. Nanti akan saya kembangkan kembali. Terima kasih.